Karena kayak Antonio sama Ricky itu bener-bener kayak udah bener-bener deket dari mereka tuh kayak kecil, kayak anak saya nih. Saya juga nggak mau anak saya putus sekolah, jadi terpaksa saya pindahkan sekolah gitu loh. Karena kalau Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusula Syaifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, Yama Carlos uring-uringan diceraikan, begini respon dari Arvita Dwi Putri. Istri dari Yama Carlos, Arvita Dwi Putri, merasa perilaku suaminya saat ini akibat rasa sakit hati yang besar. Arvita menduga jika suaminya sakit hati lantaran dia lebih dulu melayangkan gugatan cerai terlebih dahulu. Sembari tertawa, Arvita terlihat tanpa beban mengungkapkan keinginannya bercerai dari Yama Carlos. Arvita kembali tertawa mengulas penyebab Yama Carlos uring-uringan saat ini. Arvita merasa Yama murka lantaran akan kehilangan penopang hidup. Maksudnya adalah tulang punggung keluarga. Arvita mengklaim jika ia tidak pernah menerima nafkah dari Yama Carlos. Begitupun soal rumah. Arvita Dwi Putri mengatakan jika Yama Carlos tak punya kontribusi sedikit pun untuk membayar cicilan rumah tersebut. sama anak, dia selalu bilang kalau dia akan berkorban apapun, rela melakukan apapun demi anak. Yang seakan-akan saya ini ibu yang jahat dan memisahkan dia dari anaknya. Padahal kenyataannya itu sama sekali nggak begitu. Kenyataannya itu saya selalu bilang, mencoba dan berusaha untuk komunikasi sama Yama. Saya bilang, ayo kalau mau ketemu sama anak, ayo ketemu, saya pertemukan, karena saya juga nggak tega, Mbak. Saya juga sakit sebagai seorang ibu, terpaksa memisahkan anak dari bapaknya. Saya juga nggak mau begitu, karena saya tahu perceraian ini pun yang lebih sakit itu di anak, bukan saya atau bapaknya. Pasti yang lebih terluka hatinya adalah anak, yang jadi korban adalah anak. Jadi itu juga berat di saya. Saya mau, keinginan saya itu besar, harapan saya adalah kita berakhir dengan baik-baik. Kita jalani prosesnya ini dengan baik, dan kita bisa menjadi partner atau orang tuanya Marco dengan baik ke depannya. Jadi saya minta untuk pihak sana disudahilah. Ini bukan pertempuran, ini bukan peperangan, ya. Saya hanya minta berpisah dengan baik-baik. Nggak ada saya mau seperti ini, karena memang udah berkali-kali ya kami ini ribut-ribut. Yang saya sayangkan, kenapa sih setiap ada masalah rumah tangga selalu jadi konsumsi publik? Kenapa selalu dibawa media, dimunculkan ke sosial media gitu? Saya ini perempuan, saya ini seorang ibu dari anaknya. Kenapa saya diperlakukan seperti itu gitu? Walaupun terlepas dari salah atau enggaknya saya, tolong, dia juga punya seorang ibu. Tolong saya dilihat. Saya ini seorang ibu dari anaknya yang gak akan mungkin jahat sama anaknya. Kenapa saya bisa dibilang saya menculik anak, saya membawa kabur anak? Pada kenyataannya saya mau mempertemukan dia sama anakku gitu. Saya sesak dada sekali, saya tahan. Saya lihat di sosial media, saya lihat berita-berita di luar sana itu liar sekali ya. Iya, dan saya yakin bapak dari anak saya ini adalah orang yang baik, adalah anak Tuhan.
Saya tahu hatinya dia itu baik karena saya sudah hidup bertahun-tahun sama Yama Carlos. Saya tahu dia orang baik, tapi kenapa dia bisa seperti ini? Mungkin dugaan saya ada beberapa oknum yang mencoba menghasut beliau untuk mengambil cara yang tidak baik seperti ini gitu. Padahal banyak teman-teman baiknya. Berita selanjutnya, Asila Maisa sempat khawatir rilis lagu baru setelah penampilannya banyak dikritik oleh netizen. Penyanyi Asila Maisa mengaku tak menyangka ternyata penampilannya saat penyanyi menuai banyak kritikan dari netizen. Namun ia menanggapi hal itu dengan santai. Asila menanggapi kritikan netizen kepadanya menjadi suatu semangat baru untuknya. Asila mengaku awalnya sempat merasa khawatir merilis single baru setelah penampilan saat penyanyi banyak menuai pro dan kontra. Bahkan kekhawatiran itu pernah terungkap Asila di akun Instagramnya. Namun ternyata di samping banyak yang mengkritiknya, banyak pula yang mendukung. Asila tak mau menyerah dari industri musik hanya karena mendapatkan komentar negatif dari netizen. Jatuh sampai lembab, sampai terbang-terbang. Gue si cowok ini gitu. Tapi sisi baik dari lagunya adalah kalau tahu itu toxic kita harus keluar dari hubungan itu, makanya dia angkat tangan dan menyerah gitu. Oh, kan dia nyerah berarti ya? Iya, message itu dapat banget. Berarti bukan hanya bucin dan bertahan, tapi memang udah angkat tangan ya. Iya, karena nggak sehat. Iya, karena nggak sehat. Iya. Tapi gue penasaran nih, lo duduk di sini, Iya. how do you feel right now? I'm great. Feel happy, senang. Happy? Really happy? Happy dong. Keren. Lo masih menjadi Asila yang waktu itu kita bertemu dong? Masih Asila yang. Kayak gue merasa kalau misalnya lo malah nggak jadi asli yang sekarang, malah lo udah berarti lo kalah. Enggak dong. Gitu menang. makanya kayak, ih, Aku menang. aduh gue senang Karena banget pengen lihat lo. Asila ini kan vibes-nya semangat ya. Iya. Positif Iya. vibes. Jadi Bagus harus banget. tetap ya udah face it gitu. You always spread the positive vibes of you gitu lah. Spread positivity aja. Harus dong. Harus. Karena gue sama satu menit tenang aja. Tenang aja. Mungkin kita bisa bahas tentang proses pembuatan lagu kali ya. Boleh. Kayak gimana sih bisa ketemu Om Andrianto, ketemu Meli, Ivan Gunawan, nama-nama besar Indonesia gitu. Gimana awalnya? Oke, kalau Tante Meli, emang Tante Meli nanti sekitar sama suara aku dari aku umur sekitar 12 ya? 12 tahun. 12 kan? 13-an. 13 tahun. Berarti 4 tahunan lalu nggak sih? Lebih sih. Asila tuh berapa sih? 4 tahun yang lalu. Lu 16 kan sekarang? 17. 12 tahun. Iya. Sweet 17 dong kemarin. Maret kemarin. Wih, happy birthday sekali lagi kali ya untuk Asila. Iya, terus lanjut. Terus dari situ akhirnya aku latihan. Terus ketemu buat lagu curang itu. Oke. Abis itu nggak lama, bulan Agustus langsung nyiapin lagu yang dari ini, angkat tangan, ya ke pending, keluar lagu yang kemarin dan sebagainya. Itu kalau terjadi awalnya dari situ. Kalau buat Kak Andi itu aku pertama ketemu dikenalin ya waktu itu tuh. Aku tau Kak Andi dari lama, tapi akhirnya aku ngekontak Kak Andi itu dikenalin siapa ya? Tante Meli, juga kalau nggak salah buat lagu ini, akhirnya aku ke Kak Andi gitu. Oh, berarti lo kenalan sama Mas Andi untuk proyekan Untuk proyek lagu angkatan, Oh, benar, gitu. Kalau Bunda, Ivan Gunawan, Bunda ya, dari kecil. Syarat tuh Bunda. Syarat Bunda. Mungkin sudah dimomong dari kecil kali ya? Benar. Iya. Berarti lo, gue mau nanya dikit aja. Boleh. Berarti after lo angkat tangan ini, video musik nanti kan kedepannya berarti ada lo 1000 video musik dong pasti nantinya. Akan nih sama Bunda nggak? Akan tetap sama Bunda. Oh, pegangan lo berarti Bunda ya? Pegangan aku Bunda. Karena apa? Ini megah banget tuh dressnya. Tapi menurut gue nih, gue melihat warna merah di MV lo pakai baju merah itu tuh berani. Iya. Lo berani untuk angkat tangan dari hubungan relationship. Benar, kan? iya. Jadi Lebih jangan toxic. takut untuk meninggalkan toxic relationship. Iya. Gue mau nanya, lo ada satu scene favorit tuh nggak di video musik? Jujur semuanya sih, dia banyak banget. Shout out tuh Itu dia makanya. Gabriel enggak? Kapria Langga, Yes. Langga keren Nah. banget. Keren banget. Keren banget, ada Kak Cici juga sama Kak Cici sama Kak Ican. Kak bener. Ican. Ican. Shout out tuh mereka, seru banget pas syuting MV-nya dari subuh ke pagi. Lebih dari 24 jam berarti?
Enggak, hampir. Wah, Berarti seharian syutingnya? Seharian Di syutingnya. Jakarta? Di Jakarta, Oh, ada oke. studio besar banget gitu. Sampai ada kuda loh. Sampai ada Iya. kuda. Nah, itu juga salah satu my favorite scene karena aku naik kuda. Iya. Terus ada di sini, jadi aku senang. Terus ya tadi aku bilang clue-nya adalah aku sakit baru sampai seminggu adalah Iya. yang tadi di sling. Oke. Yang tadi di sling itu sakit banget ya belakangnya. Seminggu Totalitas ya, Bang. Totalitas. Nggak Tapi apa-apa. seru banget. Terbayangkan ya. Terbayangkan. Bayangkan banget sih. Dengan hasilan kayak gini menurut gue terbayangkan banget. Tapi ini megah banget, terus ada hujan-hujan. Kekeh ingin bercerai, Indra Rusli dan juga Virgon akan hadapi sidang perceraian pada 17 Mei mendatang. Sidang perdana perceraian Virgon dengan Inara Idola Rusli alias Inara akan digelar pada Rabu 17 Mei 2023 mendatang. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Virgon saat ditemui di Polda Metro Jaya pada Kamis 11 Mei 2023. Sidang perdana beragendakan mediasi jika diperlukan Virgon akan datang. Tapi jika sudah memberikan kuasa penuh pada kuasa hukumnya, ia tak harus datang ke persidangan. Dengan begitu dipastikan Virgon kekeh bercerai dengan Inara jika tak hadir dalam sidang mediasi. Diketahui vokalis band dari Lasya, Virgon ini resmi melayangkan permohonan cerai talak terhadap istrinya Inara ke Pengadilan Agama Jakarta Barat. Gugatan cerai Virgon ini terdaftar di nomor perkara 1377-PDT-G-2023-PA Jakarta Barat. Sempat mengklaim bahwa dia terkait hak asuh bersama itu sudah ada kesepakatan bersama dengan Mbak Inara. Tapi sebenarnya sejauh apa sih emang benar ada kesepakatan terkait gugatan cerai itu apa enggak sih Mbak Inara? Apa itu klaim pihak Virgon aja? Untuk gugatan cerai kan ya memang kan sesuai surat pernyataan. Kalau untuk hak asuh anak ya saya dari awal kan minta sesuai surat pernyataan hak asuh itu di tangan saya. Karena biar gimana pun sekalipun dia bapak kandungnya betul bapak biologisnya, tapi kan anak-anak membutuhkan figur orang tua yang bijak. Tapi ada pembicaraan nggak mungkin terkait gugatan cerai itu kesepakatan? Benar nggak klaimnya? Artinya nggak ada ya? Dari awal saya minta mediasi tapi kan menemui jalan buntu ya. Dia tidak pernah mau menemui saya. Berarti bisa dibilang sampai detik ini nggak ada komunikasi nih Mbak Inara sama Mas Virgon sendiri sampai sekarang? Ada komunikasi terkait ini. Tapi ada bantahan dari Virgon bahwa ada komunikasi dan mediasi terkait gugatan cerai itu bagaimana? Mediasi. Sama sekali. Dari awal kan saya sudah minta untuk mediasi, kan ada keterangan dari Ustadz Jari juga kan untuk mediasi dengan Ustadz dengan pihak-pihak terkait, tapi ya dari Virgon sendiri dia menolak. Alasannya? Alasannya nggak tahu, ya pokoknya nolak aja. Terkait dengan Jadi kan suami istri itu kan harus transparan ya Mbak, kalau masalah keuangan itu kan sensitif ya di hal itu. Paham bahwa saya ini di rumah tangga dan saya nggak bekerja, suami sebagai anak tunggal, tapi kan sebagai suami istri yang seharusnya yang baik gitu, harusnya kan ada transparansi, ada diskusi untuk menentukan bagaimana bijaknya pengeluaran seharusnya gitu. Berarti biasanya Mbak bukannya melarang berarti ya seperti yang dikomen oleh ibundanya gitu. Ya enggak, kan sudah suatu harus diskusi. Itu yang saya tegur ke suami. Kenapa pengelolaan itu selalu tanpa diskusi dulu gitu sebagai sama saya sebagai istrinya gitu. Mbak, anak-anak sama Mbak kan? Kapan Mas Virgon terakhir ketemu sama anak? Kapan ya? Tanggal 23 itu. 23. Masih sampai sekarang belum? Tapi tetap coba untuk ketemu komunikasi? Atau emang Afif tidak dikasih sama Mbak atau gimana? Tapi memang ya jarang-jarang yang Oh, tadi baik pulang aja? iya, Video call. Berarti bisa dikatakan Mbak Inara sendiri tidak membatasi akses Mas Virgon. Mbak Inara sendiri terkait dengan postingan yang foto di mobil itu yang dikur, apakah itu dengan Virgon dan sama tenda? Oh bukan. Undangannya terkait juga.
Nikita Mirzani disuruh oleh netizen untuk introspeksi diri buntut pasca video Antonio Dedola dan Loli viral. Nama Nikita Mirzani memang lekat dengan kontroversi. Kali ini Nikita Mirzani berseteru dengan sang mantan Antonio Dedola. Lewat kanal YouTube, Antonio Dedola dan Loli memberikan klarifikasi terkait duduk perkara serta keburukan Nikita Mirzani. Video Antonio Dedola dan juga Loli ini viral, netizen pun langsung menyerbu unggahan Nikita Mirzani dan dilansir dari Create ID di akun Instagram milik @nikitamirzani_the real_127 pada Jumat 12 Mei 2023. Nikita Mirzani mengunggah momen dirinya jalan-jalan dengan anak keduanya. Netizen pun langsung meluapkan kekecewaan serta meminta Nikita untuk introspeksi diri. Itu bener-bener kayak udah bener-bener deket dari mereka tuh kayak kecil, kayak Arkana, kayak bayi sampai sekarang. Dan ini nggak mau dia nge-follow Ricky. Itu makanya Mimi marah. Mimi marah gara-gara itu. Mimi marah gara-gara Antonio, ya, gara-gara papa follow Ricky. Aku juga nggak tahu kenapa papa harus unfollow dia di IG. Ricky itu yang ini orangnya. Ricky. This one. Mimi marah gara-gara orang ini. Aku juga nggak tahu kenapa. It's just really messed up, you know? It's just really messed up. Like, masa iya papa harus kayak unfollow orang-orang yang bener-bener deket sama dia dan bener-bener udah kayak adik. Karena kayak Ricky ini bener-bener deket banget sama keluarganya dia. Kayak bener-bener orang tuanya dia tuh udah anggap dia tuh anak. I don't know. I don't understand. Itu kenapa Antonio pergi dari rumah ya gara-gara itu. Gara-gara dia juga udah capek. Dia tuh ngerasa gak dihargain di rumah. Dia tuh ngerasa dia tuh gak bisa jadi imam. Karena Mimi tuh selalu kayak itu dia sebenarnya udah capek dari lama, tapi dia meledak aja sekarang karena mungkin nggak tahu gara-gara kejadian yang dia dipukul itu dia jadi takut. Hey guys, today is Tuesday and I just finished cutting my video. I recorded the video on Wednesday and a lot has happened since then. During the recording I got very emotional, I got sad, got angry, and I said a lot of things that I shouldn't have said. Yeah, but luckily I cooled down before. Kita selanjutnya ada ibu korban yang meninggal, Syamil Sindir Ira Rizwana, yang belum menemui dirinya. Orang tua dari Syamil, korban meninggal laka lantas di Ragunan yang melibatkan anak Ira Rizwana, hadir dalam gelar perkara yang dilakukan di Polres Jakarta Selatan pada Selasa 9 Mei 2023. Usai menghadiri gelar perkara, Ibunda Syamil Nurhayati menyebutkan bahwa dirinya belum bertemu dengan Ira Rizwana, Ibunda Maulana Malik Ibrahim, sang penabrak dalam kecelakaan tersebut. Bahkan Nurhayati pun menyindir Ira Rizwana dengan mengatakan rindu. Orang tua Syamil juga menyinggung ketidakhadiran Ira Rizwana di acara tahlilan 40 hari Syamil. Kasus ini berawal dari kecelakaan lalu lintas dengan korban Muhammad Syamil yang menyeret nama putra Ira Rizwana. Kemarin malam minggu itu 40 hari almarhum. Dia juga nggak hadir. Terima kasih banyak. Terima kasih. Rizky Sianipar. Terima kasih atasnya, ya makasih ya, doakan semoga cepat selesai dan berjalan dengan adil untuk kami bisa melakukan adil untuk keputusan ini ya. Terima kasih semuanya, Mas, Mbaknya ya. Ibu. Kami pamit ya. Terima kasih Pak, pamit ya. Ini sih Mas. Ngomong nggak sih? Bang, artis wannabe.
Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnula Syaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.